Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama kita podcast BPMPTSP Kaltim. Kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ketua Komda ISWA Kaltim Kaltara, merupakan asosiasi pengolahan pengusaha kayu penggergajian dan juga kayu olahan Indonesia ya Bapak. Pak Azharin, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, sehat selalu. Pak Azharin, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya Bapak untuk berkenan bersama kami diskusi ringan Pak di podcast BPMPTSP Kaltim. Ya. Mohon izin Pak Azharin, sejarahnya ISWA Kaltim Kaltara ini berdiri ini seperti apa Bapak? Bisa diceritakan sedikit untuk kami semua Pak barangkali. Karena menarik ya Pak, Asosiasi Pengusaha Kayu Penggergajian dan juga Kayu Olahan Indonesia. Ini luar biasa Pak. Bagaimana Bapak sejarahnya ini organisasi ini bisa berjalan begini Pak? Saya menyampaikan dulu apa itu arti asosiasi ISWA ya. Kenal itu namanya ISWA, Indonesian Soil Woodworking Association. Bahasa Indonesia Asosiasi Pengusahaan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan Indonesia. Ini adalah merupakan suatu perkumpulan perusahaan yang beranggotakan industri sawmill dan industri kayu olahan. Itu macam woodworking, molding, itu anggotanya semua. Rata-rata kalau nah anggota ini memiliki terdaftar di ISWA untuk memiliki sertifikat. Dengan keberadaan dari Kalimantan Timur ini dan Utara ini merupakan perwakilan dari DPP ISWA Pusat. Jadi pusatnya itu ada di Jakarta, pusatnya ISWA ini. Ini merupakan pusat ini terdiri dari beberapa daerah. Sekarang itu ada 10 komda dari beberapa provinsi ya. Dia berdirinya di provinsi. Kalau kita ini membawai 2 provinsi, Kaltim dan Kaltara. Nah, sejarahnya ISWA ini didirikan sekitar tahun 90-an. Bulan itu berdirinya awal sejak tahun. Terus ISWA ini berdirinya juga dulu karena dulu rame-ramenya kayu. Ingat dulu namanya zaman banjir kap ini. Oh iya. Setiap industri kan dulu banjir kap itu kita banyak ekspor rock. Banyak ekspor rock, tiba-tiba di stop ekspor rock dengan peraturan pemerintah itu setiap pemilik pengusaha hutan namanya APH itu harus memiliki industri. Nah, disitulah ISWA tumbuh bersama industri lain. Dulu ada namanya industri plywood ya. Dulu yang hebat itu plywood. Karena plywood itu industrinya merupakan banyak memakan bahan baku untuk kayu telok sama kayu itu. Untuk ekspornya banyak negara-negara yang di Jepang, yang terkenal di Indonesia dulu zaman itu memang zamannya booming, makanya dulu pendapatan Indonesia paling terbesar nomor 1 itu kayu. Sekarang sudah turun, sekarang sudah apa? Dulu pendapatannya paling terbesar. Sejak itu berdirinya ISWA ini dengan berdirinya beberapa asosiasi. Jadi kalau di Kalimantan Timur ini ada 4 asosiasi, terutama APH. Itu APH itu yang membawahi itu yang apa yang produksinya loket bulan. Terus ada namanya Apindo. Apindo itu yang kerjanya bikin plywood. Baru ada ISWA. Jadi turunannya Apindo itu ada kayu-kayu yang tidak dimanfaatkan dari Apindo itu bisa dikerjakan oleh ISWA, woodworking. Ada lagi nanti turunannya namanya Asmindo. Asmindo tapi sekarang sudah nggak ada Asmindo. Jadi Asmindo ini sudah nggak ada, yang ada sekarang tinggal 3. Jadi APH, APHI, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Apindo, Asosiasi Kayu Panel Indonesia, dengan ISWA, Indonesia Soil Woodworking Association. Tapi kalau ISWA itu terkenal dengan bahasa Inggrisnya, biar di luar negeri juga terkenal dengan bahasa Inggris. Nah itulah sejarahnya berdirinya ISWA pada tahun awal sejak tahun 90-an. Nah, sekarang ini masih ada kiprahnya, tapi tidak semakin mudah. Mungkin itu kalau yang masalah untuk sejarahnya ISWA. Siap, baik Pak Azharin.
Terima kasih Pak. Mengenai sejarahnya ISWA yang dari tahun 90-an ya Pak, ini telah berjalan ini Pak. Kalau mau izin Pak, pertanyaan lebih lanjut adalah bagaimana Pak kiprahnya ISWA di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Utara ini memandang perkembangan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang di iklim yang seperti apa Pak pandangan dari Ketua Komda ISWA Kaltim Kaltara ini Pak, pasca pandemi dan juga sebelum ini seperti apa Pak dinamika asosiasi perkayuan ini? Jadi begini, memang sekarang sudah dilema untuk masalah perkayuan. Makanya kita kenal istilah sunset antara timur dengan timur. Tapi pada prinsipnya sekarang ini masih bisa berjalan. Untuk usaha perkayuan ini masih ada berjalan. Tapi tidak sebesar dulu, sebesar tahun 90-an. Memang dulu tahun 90-an itu kita mempunyai anggota itu sekitar 100 lebih. Itu rata-rata aktif semua. Karena bahan bakunya banyak. Sekarang sudah lama. Turun tahun 2000-an itu kita mempunyai yang sekitar 50 lebih, 63. Turun lagi 2023 itu masih sekitar ada yang punya. Tapi sebenarnya dari izin industri ini sebenarnya ada 100-an. Tapi yang kita bicaranya yang aktif ya, yang bisa berproduksi. Memang posisi sekarang kita banyak memang mengolah kayu, terutama kalau industri untuk ekspor, woodworking itu atau molding tidak terlalu banyak di Kalimantan. Banyak bahan baku itu terserap oleh di Pulau. Jadi kita mengerjakan kayu gajiannya itu dikirim ke Pulau. Sementara untuk industri woodworkingnya sendiri itu cuma ada beberapa industri. Dan sekarang ada 6 tidak sekarang. Kalau dulu itu ada yang berubah, tapi sekarang sudah banyak berubah. Mungkin sumber bahan bakunya juga sudah berkurang. Jadi paling itu agak kurang. Mungkin itu yang kita sampaikan dengan masalah banyaknya industri yang ada di Kalimantan Timur. Baik, siap. Terima kasih Pak Sarin, luar biasa sekali. Kemudian Pak, mau izin Pak seputar mengenai BPMP DSP Provinsi Kalimantan Timur. Tentu kan ISWA Kaltim Kaltara ini banyak berkomunikasi atau berhubungan langsung ya Pak mengenai pelayanan perizinan ya Pak. Ini bagaimana Bapak tanggapannya Bapak terhadap pelayanan perizinan BPMP DSP Kaltim khususnya buat Bapak Ibu pengusaha asosiasi kayu penggergajian dan juga kayu olahan untuk Kaltim ini Pak. Ada mungkin hal yang perlu disampaikan Pak mengenai berkaitan dengan perbaikan pelayanan perizinan Pak. Ya, pelayanan perizinan saya pikir DPNCB ini ya, ini kadang-kadang dinas penanaman modal dan pelayanan terbaik satu. Memang pasca undang-undang Cipta Kerja ini pasca undang-undang Ciptanya memang ada satu yang harus perizinan terintegritas. Makanya perizinan kita yang kita kenal dengan namanya OSS ya. OSS. Sebenarnya OSS ini perizinan yang sudah mungkin ada perkembangan dulu. OSS yang berupa biasa ya, berupa biasa. Tiba-tiba OSS ini berubah menjadi RBA ya, yang berisiko. Yang berisiko. Nah, kita juga mau pelajarinya sebenarnya yang berisiko ini mungkin terkait dengan laporan LKPN yang ini mungkin yang berisiko, dan yang ditekankan yang berisiko ini kan supaya bisa memisahkan antara yang besar dengan UMKM. Mungkin saya lihat dari tujuan RBA ini memisahkan yang besar dengan ini. Dan mungkin yang UMKM yang kecil ini yang kita rasakan sekarang di asosiasi kita ada namanya izin yang di bawah 2000 ya. 2000 itu jadi kehutanan itu ada menerbitkan izin dengan aturan per skala. Jadi ada skala besar, skala menengah, skala kecil. Jadi skala besar itu dari perizinan itu dia 6.000 ke atas. Untuk produksinya 6.000 meter kubik ke atas per tahun. Terus yang menengah itu 2.000 ke atas sampai 6.000, itu yang menengah. Terus ada lagi yang namanya yang kecil, yang itu 2.000 ke bawah. Nah sekarang dengan adanya perizinan baru berdasarkan OSS ini, salah satunya di Badan Perizinan ini,
secara online itu memang agak terbantu, terutama untuk UMKM ya. Karena tidak perlu lagi kita menggunakan perizinan yang model lama kita nerbitkan. Dulu kan kita ada perizinan nerbitkan UI macam-macam nerbitkan, perlu ada lokasi maksudnya, tapi dengan sistemnya OSS ini itu sudah sangat terbantu. Cukup dengan KTP, dengan NPWP itu sudah bisa menerbitkan izin tersebut. Ya tidak perlu lagi, kalau dulu kan kita yang kecil-kecil itu ya taruh DPDP untuk memberikan perizinan, tapi harus ada praktek atau petunjuk teknis dari dinas kehutanan. Tapi sekarang tidak perlu, cukup menggunakan dengan sistem itu secara otomatis. Itu pun dengan sistem itu sudah otomatis menerbitkan semacam SPPL ya, surat pernyataan itu laporan tadi daerah ya, tidak membutuhkan laporan. Kalau yang di atas 2.000 sampai 6.000 itu menggunakan UPL, harus masih terintegritas dengan sistem OSS yang nanti izin lingkungannya mungkin ya. Di sistem itu kalau sistem izin lingkungannya itu menerbitkan nanti setelah di-upload atau setelah diverifikasi oleh DPD, tapi harus ada perizinan yang di-upload ke sistem tersebut. Nanti nilai efektifnya perusahaannya itu baru bisa keluar di sistem itu. Tapi kalau yang di bawah 6.000, yang di bawah 2.000 itu tidak perlu. Dengan sistem itu otomatis itu salah satu kemudahan dari perizinan yang dijalankan oleh Kementerian sekarang ini. Baik Pak, berarti dengan adanya OSS itu cukup membantu ya Pak untuk perubahan dari yang dulu manual sehingga lebih ringkas lagi ya Pak, lebih simpel untuk penambahan atau perizinan pengolahan kayu ini ya Pak. Mau izin Pak Sari, tanggapan terhadap BPMPTSP sudah Pak. Kemudian apa saat ini kendala untuk ISWA Kaltim ini di dunia pengolahan kayu di Kaltim ini apa saja Pak? Kendala yang saat ini dihadapi atau apa namanya? Unek-unek lah istilahnya Pak. Berkaitan dengan industri kayu nih Pak di Kaltim dan Kaltara khususnya Pak. Ya, kalau sekarang ini saya pikir bagaimana permodalan kita ya, masalah perkayuan ini memang sekarang tidak ditunjang oleh pemerintah. Mungkin itu juga menjadi PR kita, bagaimana daerah bisa menghidupkan lagi, karena saya pikir menghidupkan lagi perkayuan ini karena memang sekarang sumber yang terbanyak bukannya di apa ya, bukannya di Indonesia saja. Itu dunia pun masih melihat bahwa Kalimantan Timur itu masih ada punya potensi kayu-kayu yang bisa masih digunakan. Nah, saya pikir karena dulu memang zaman dulu itu masalah permodalan kita masih bisa di-backup oleh pemerintah terutama Batu. Tapi sekarang karena dibilang sunset industry, yaitu industri woodworking atau industri perkayuan, pertama yang ekspor itu tidak ditunjang oleh permodalan dan saya berharap ke depannya pemerintah bisa melihat terutama saya pikir DPC juga masalah pemodalan ya daerah. Saya lihat ya DPCP ini ada juga masalah mungkin cuma menilai modalnya saja tapi nggak tahu dari mana ini modal gitu ya kan. Saya lihat ada LKPM ya. LKPM ini melaporkan gitu. Nah, dan kita sekarang itu modal kita sendiri PMP, PMDN, dalam negeri juga PMA. Saya lihat kalau industri perkayuan di Kalimantan Timur ini yang PMA hampir tidak ada, mungkin tidak ada sih. Nah ini yang makanya bagaimana kita menghidupkan lagi daerah ini bisa mendapat sesuatu hasil dari kayu ya. Kayu karena mungkin sekarang setelah batu bara ya belum migas istilahnya migas kan terutama kayu tidak agak jauh daripada yang migas. Batu bara mungkin lagi booming tapi ya kayu sudah agak betul. Tapi sebenarnya kalau batu bara ini penggunaannya ya sesaat saja. Kalau kayu kan selamanya bisa digunakan karena ditanam dulu kayu. Ini saya pikir bagaimana daerah bisa menghidupkan pertama daerah mungkin bisa menghidupkan
terutama industri yang dulu tidak lagi bergerak di dalam tadi bidang. Banyak juga pengusaha sekarang ini, pengusaha lain itu berarti ke batu bara, ke tambang kan. Ini pemerintah karena mungkin sekarang lagi usahanya memang lagi bagus tambang, lagi kasih namanya pengusaha ya semua begitulah caranya. Mana yang lebih bisa menguntungkan itulah yang dikerjakan. Wah, iya. Luar biasa. Berarti berkaitan dengan muda ya Pak. Semoga nanti ke depannya bisa lebih ada solusi yang masif ya Pak antara asosiasi yang di dalam ISWA tersebut untuk perkembangan yang lebih baik lagi Pak. Pak Azhari mau izin Pak, apakah ada program atau inisiatif Pak dari ISWA Kaltim yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kaltim dan Kaltara ini yang lebih baik Pak? Ini kira-kira ada kan program, kalau ada seperti apa Pak bisa diceritakan ke kami Pak? Ya kalau ISWA ini kan dia istilahnya orientasinya memang industri. Industri ini semua terkait dengan kebutuhan bahan. Sementara dibilang bahan baku sih kita bilang masih ada. Kebanyakan bahan pokok kita sih dari pemerintah daerah itu tidak pernah di suatu aturan yang menetapkan kira-kira kalau menurut saya kebutuhan bahan baku ini diperlukan untuk industri setempat. Setelah dari Provinsi Kalimantan Timur ya industri sisanya dari kebutuhan industri bisa dijual ke Pulau Jawa atau ke luar daerah. Nah fungsinya itu untuk menghidupkan industri yang ada ya. Atau pemerintah bagaimana bisa mengambil industri yang di luar Jawa itu yang di luar Kalimantan itu terutama di Pulau Jawa itu bisa berinvestasi ke Kalimantan Timur. Karena sumber bahan bakunya di Kalimantan Timur mungkin bisa memudahkan dari biaya operasional yang pengiriman. Dengan adanya ini industri yang di Pulau Jawa itu bisa pindah ke Kalimantan Timur, itu saya pikir lebih baik. Apalagi sekarang ada IKN, mungkin kebutuhannya untuk kebutuhan penggunaan bahan baku terutama kayu itu mungkin lebih banyak nanti digunakan untuk yang lain. Karena sekarang ini memang ada aturan juga yang untuk kebutuhan IKN ini kan ada peraturan yang ditetapkan istilahnya kita bisa masuk ke dalam IKN untuk mengikuti proyek itu kita mengikuti namanya kita bikin semacam ada suatu aturan yang kita bisa memberikan masukan ke katalog. Jadi membuat aturan katalog. Di situ katalog ini bagi industri juga memang ada dipersyaratkan. Satu dia kayu harus yang ber-SPLK, sudah sertifikasi legalitas kayu. Nah itu yang sah digunakan. Yang kedua dia harus SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Itu di kementeriannya. Kalau yang untuk SPLK ini kementeriannya Kementerian Kehutanan. Kalau yang tadi SINAS tadi ini kementeriannya Kementerian Perindustrian. Nanti masuklah ke badan karena kalau untuk itu lelang apa segala itu nanti harus dipersyaratkan untuk itu. Persyaratan itu di katalog tersebut ya katalog itu ada. Karena katalog itu mencakup harga ukuran apa yang sudah istilahnya kalau dipesan barang itu sesuai dengan katalog. Ya saya harapkan juga pemerintah daerah dengan adanya ini ya bisa istilahnya jemput bola ya karena bagaimana pengusaha perkayuan di Kalimantan Timur ini bisa hidup lebih ya terkait dengan perizinan. Saya pikir kalau perizinan kan perizinan dasarnya saja yang bisa dikeluarkan di perizinan terutama yang memang terkait dengan SS. Jadi saya pikir memang ada perizinan di luar itu yang merupakan persyaratan untuk bagaimana kita bisa mengembangkan usaha kita. Baik, luar biasa Pak. Artinya sudah ada katalog, kemudian juga nanti perizinannya melalui akses semakin mempermudah ya Pak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha khususnya dari Suara Kaltim ya Pak. Kemudian mau izin Pak Sarin, apakah ada program bagaimana dengan peningkatan daya saing Pak untuk seluruh anggota ISWA khususnya di Kaltim dan Kaltara ini agar memiliki daya saing Pak
untuk di lokal dan juga maupun internasional ini bagaimana Pak untuk meningkatkan daya saing lokal dan internasional khusus para pengusaha ISWA Kaltim ini Bapak? Iya, makanya kalau kita melihat dari sistem industri ini kan banyak Pak. Ya, terutama dari saing ini, bagaimana kita hidup dari industri ini dengan modal. Modal kita besar, berarti kita bisa memberikan daya saing yang lebih bagus. Terutama dari saing ini, kalau kita lihat sekarang teknologi makin maju, terutama permesinan. Permesinan ini memang kalau kita mungkin dulu produksinya menggunakan secara manual itu, taruhlah kalau kita secara manual tidak pakai permesinan yang sekedarnya saja, itu bisa 100 kubik sebulan. Tapi dengan mesin yang teknologi lebih canggih, mungkin produksi itu bisa lebih besar. Nah ini juga menjadi kendala bagi kita untuk bagaimana daya saing keluar, terutama daya saing yang masalah volume. Biasanya kalau kita di asosiasi daya saing itu kalau kita kayu ya biasanya. Karena kayu-kayu kita ini terkenal di Eropa sebenarnya seperti Atlanti, Kirai itu terkenal. Karena kayu-kayu merupakan kayu-kayu tropis yang tahan ya. Kualitas ekspornya bagus ya Pak. Kayu tropis yang memang waktu penggunaannya itu bisa lebih dibanding mereka kayu-kayu mereka kalau di luar negeri itu kan karena mereka 4 musim itu kayu-kayunya rata-rata kayu-kayu daun jeruk. Daun jeruk itu kayu-kayu yang kita di sini anggap kayu kan ya sekendarnya, tapi kalau kita yang kayu-kayu tadi kayu premium, ada pilai, terus batu itu banyak sekarang dibutuhkan mereka untuk negara-negara Eropa. Terus ada lagi satu yang sekarang kayu yang terkenal itu di Jepang ya, itu di Jepang namanya kayu ini. Yang kayu ini kita juga memanfaatkannya sekarang masih kayu tersebut itu digunakan Jepang untuk merupakan kayu nomor 1 di negara dia. Dia bilang itu kayu nomor 1 di negara dia. Kayu ini Yang kayu itu nomor 1. Memang kayu ini ya, karena juga dia biasa disebut itu ironwood, kayu besi. Jadi kayu itu merupakan kayu katangannya besar. Nah ini salah satu yang sekarang banyak menggunakan itu negara Jepang. Itu terkenal. Daya saing kita dengan taruh negara-negara lain. Mereka tidak mempunyai kayu itu. Kita mempunyai kayu itu. Nah ini ya mungkin Malaysia ada. Malaysia tapi tidak terlalu banyak, yang paling banyak itu di tropis teknologi Indonesia. Itu daya saing sekarang juga produksinya masih kita produksi, permintaannya masih di Jepang. Nah itu saya juga mendapatkan data ya. Untuk ekspor ya. Ekspor Kaltim dalam 3 tahun terakhirnya seperti apa Bapak? Ini 3 tahun kemarin 2022 memang ekspor agak menurun. Saya pikir 2022 itu kita bisa ekspor dari woodworking ya, woodworking itu sekitar 2.377 meter kubik. Iya. Dengan nilai pendapatan itu sekitar 2.947.149 ya, jadi ada masih 2 juta, hampir 3 juta. Kemudian negara mana aja Pak yang menjadi tujuan 5 besar atau 3 besar negara tujuan ekspor kayu dari Kaltim dan Kaltim? Itu biasanya ini ya Eropa, Asia. Asia ini kita sini biasanya kita Jepang ya Indonesia nggak terlalu ya Cina ada juga, cuma Cina tidak terlalu besar. Ya beberapa perusahaan yang dinamis sendiri itu ada sekitar 3 atau 4 perusahaan itu ekspornya di Jepang. Ya di bawah. Nah tahun 2023 itu agak menurun. Memang pas pandemi itu 2022 itu agak bagus, tapi begitu 2003 ini agak menurun. Mungkin 1 hari juga dengan pandemi itu yang luar biasa. Sekarang
agak berkurang, lalu semula juga sangat berkurang, makanya agak menurun dari 2000 sekarang ini 2055 meter kubik saja, yang dengan nilai US dollarnya sekitar 2.337.296. Menurut saya dapat dibandingkan 2002 ya Pak. Yang lebih drastis lagi sekarang ini 2024 itu lebih menurun. Kita kemarin ambil data sampai Agustus kita harapkan akhir tahun nanti masih tetap paling tidak bertahan lah sekitar 2 juta US dollar. Tapi di Agustus kemarin itu dengan nilai 1.174.626. Jadi tapi kita berharap ini kan masih Agustus masih ada beberapa bulan lagi, kita berharap itu bisa tembus mencapai paling tidak sama dengan 2000. Ya, kita harapkan dari ekspor inilah merupakan suatu gambaran bagaimana Kaltim ini dengan potensi kayunya gimana sih kok tidak bisa meningkat. Dan memang banyak industri sekarang ini bukan berada di Kaltim, berada di luar Kaltim. Malah daya saing kita sendiri untuk provinsi itu kalah kita. Daya saing kita sendiri lebih banyak daya saingnya itu di luar biasa Pak. Jadi menurut pandangan Pak Sari Pak, dari 2023 sampai 2024 terjadi penurunan ya Pak beberapa hal ini. Pandangan Bapak ini kira-kira menurut apa Pak? Dipicu karena hal apa ini, penurunan produksi dan juga ekspor ini Pak? Iya, kita ini kan belum kali ini terutama perang ini mungkin mempengaruhi negara-negara. Jadi perputaran ekonomi sudah ada mungkin orang lebih banyak menggunakan perang daripada menggunakan. Ya ini juga salah satu pemicunya kondisi sekarang ya. Tapi daripada itu memang asupan bahan baku itu dengan ada beberapa regulasi mungkin yang harus disesuaikan oleh pemerintah. Sekarang memang dalam perjalanan regulasi tersebut karena beberapa terutama negara Eropa itu sekarang akan menerapkan kemarin sebenarnya 2024 yang masalah deforestasi. Jadi kayu-kayu yang penebangan tidak asal usulnya tidak jelas itu tidak bisa diekspor. Itu berdampak pada negara kita. Sementara kita ada aturan yang untuk pelacakan kayu tersebut dengan aturan dari undang kita namanya sekarang sedemikian legalitas. Itu mereka masih dapat. Mereka sekarang minta kayu-kayu tersebut diterapkan dengan sistem deforestasi. Deforestasi ini menentukan kayu itu terletak sebenarnya nggak di daerah kayu untuk dimanfaatkan untuk budaya kehutanan atau kayu yang di luar daripada itu. Kalau yang di luar daripada itu mereka tidak akan. Karena itu ya mungkin deforestasi ini kan pengaruhnya dengan pemanasan global. Iya. Mungkin menjadi untuk salah satu dan kita pikir juga masalah-masalah ini kan banyak yang menimbulkan masalah. Kalau permintaan juga sebenarnya memang lebih mereka lagi nggak kencang, permintaan juga nggak kencang. Ini salah satu juga yang memicu kita bagaimana perkembangan dari 2022 sampai 2024 mungkin. Kebijakan regulasi internasional juga mempengaruhi ya Pak tingkat ekspor dari Kalimantan Timur ini sendiri Bapak. Baik Pak Sari Pak, apa pesan khusus Bapak untuk para pengusaha di luar khususnya pengusaha kayu ataupun generasi muda Pak? Milenial kan banyak Pak yang ingin merintis usaha kayu nih Pak, seperti dunia perkayuan atau di sektor kehutanan Bapak. Kira-kira apa Bapak pesan atau harapannya untuk teman-teman yang khususnya anak muda di Kaltim dan Kaltara ini Bapak? Ya. Sekarang kan zaman jijat Pak. Zaman jijat. Ya, zaman jijat mereka istilahnya lebih kurang lah untuk
ke situ ya. Tapi sebenarnya kalau mereka mengerti bagaimana usaha ini, terutama kalau saya di bidang lain, saya juga sekarang mendidik anak saya sendiri itu agak susah. Anak saya itu dia lulusan dari ini IT komputer. Saya mendidik dia masuk ke kayu terus-terusan. Tapi saya tetap mendidik dia karena itu merupakan pengganti saya. Tapi sekarang sudah mau ikut dengan sistem perizinan secara online, dia semua sekarang yang mengendalikan. Saya berharap dia bisa mengenal gitu. Jadi memang harus terpadu juga bagaimana anak-anak ini bisa istilahnya minat dengan usaha ini, karena usaha ini sekarang kan banyak perizinan, macam kita mau bikin PIB ya, Facebook Nasional Barat itu kan mulai online. Kalau dulu kan bisa kita selalu online semua, sistemnya sudah masuk juga, sudah oke, bisa terbit, ini kan sudah online semua. Dia mungkin agak tertarik sih, tapi untuk dasar ilmunya di lapangan itu masih kurang. Nah, yang ini harus kita menjadi. Kita berharap anak kita untuk masalah ini bisa berilmu. Tapi terutama bagaimana dulu di perempuan, terutama anak saya, bagaimana di perempuannya untuk menjalankan dalam sunnah berusaha. Karena anak sekarang ini saya zaman mereka lebih senang. Tapi memang kita juga sekarang ini usaha kayu agak dilema juga ya. Salah satunya tadi pemicu bagaimana penggunaan kayu ini agak kurang digunakan karena sekarang ada perubahan besi yang ringan ya. Jaringan ya Pak. Jaringan ini kan penggunaannya sekarang banyak penggunaannya ya. Makanya sekarang ya ada tabel dengan nikel untuk jaringan ini yang sekarang lebih banyak kan lebih murah. Tapi sebenarnya macam negara Jepang, saya juga macam negara Jepang ini dulu dia tidak sempat dia lari ke jaringan karena mereka lihat ini merupakan karena jaringan ini kalau dipasang di bangunan itu menimbulkan emisi ya, pemanasan ya. Karena itu sekarang negara ini akan kembali dia ke kayu. Pemanasan daripada bumi ini. Kalau memang semua berbahan dari pada jaringan. Saya pikir dengan kemajuan teknologi ini mungkin anak-anak sekarang itu saya pikir dia tidak memikir lagi yang dulu bagaimana, tapi sebenarnya kalau dia belajar dari dulu ada pengaruhnya ini dengan mungkin akan kembali. Nah itu kita harapkan dari anak-anak sekarang ini bisa berpikir dan melihatlah sejarah ke belakang bagaimana sejarah. Memang teknologi sekarang menunjang semua perkembangan industri, terutama juga perizinan. Kalau dulu kan perizinan kita bawa kertas. Sekarang kita dapat sudah di rumah isi macam NIB apa sudah kita bisa langsung print di rumah. Begitu isi sudah oke, sudah kita bisa. Nah, ini salah satu kemajuan teknologi yang harus dipikirkan bagaimana anak-anak sekarang ini bisa tertarik juga dengan kemajuan teknologi tapi tidak menghilangkan dari masa depan. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Asyari, Ketua Pemuda ISWA Kaltim Kaltara yang telah berkenan hadir Pak di podcast DPMDSP Kaltim. Semoga ini sangat bisa memberikan ilmu ya Pak, khususnya buat teman-teman yang sedang merintis ya Pak usaha di sektor kehutanan ataupun di dunia pengelolaan kayu ya Pak, olahan kayu dan juga penggergaji ya Pak. Terima kasih Bapak Asyari, Ketua Komda ISWA Kaltim Kaltara atas waktunya. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin. Untuk usahanya Pak makin jaya dan juga ekspornya makin meningkat lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Baiklah Sobat Invest, perjumpaan kali ini bersama Bapak Asyari, Ketua Komda ISWA Kaltim Kaltara. Sampai jumpa di perjumpaan podcast di PPTSP Kaltim episode berikutnya. Salam investasi.